Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita memohon kepadanya agar diberikan kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang sempurna dalam menjalani ibadah, termasuk menghidupkan Ramadan dengan penuh ketakwaan dan kecintaan kepada Allah. Semoga kita semua dapat meneladani beliau dan para sahabat ya dalam menjalani bulan yang penuh rahmat ini. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah SWT, berhubung dengan menjaga motivasi, kita harus tetap menguatkan iman kita serta tulus dalam menjalani puasa kita seperti para dua sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talha dan Qais bin Shirmah. Memang apa sih kisah mereka dan bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa mereka? Pertama, ada sahabat Rasulullah SAW yang sangat rajin dalam menjalankan ibadah puasanya. Sampai-sampai ia tidak berpuasa hanya pada hari yang diharamkan. Sahabat itu bernama Abu Talha. Melalui riwayat Anas bin Malik, diceritakan bahwa Abu Talha selalu berpuasa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun. Bahkan saat ia sudah lanjut usia pun, ia masih kukuh untuk berlaut dan berjihad untuk menegakkan ajaran Allah SWT. Anak-anak dari Abu Talha yang melihat kondisi ayahnya khawatir dan menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak ikut dalam berjihad. Segera Abu Talha menimpali melalui firman Allah SWT dalam Quran Surat At-Taubah ayat 41 yang artinya, "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." Sayangnya Abu Talha wafat di perjalanan jihadnya tersebut. Ia wafat dalam keadaan menjalani ibadah puasa. Di waktu itu, para pasukan muslim tidak menemukan pulau untuk bersandar agar bisa menguburkan jenazahnya. Namun ajaibnya, 7 hari setelah akhirnya mereka menemukan sebuah pulau, jasad Abu Talha masih utuh dan terlihat hanya seperti orang yang tertidur. Dipercaya bahwa jasad utuh tersebut disebabkan oleh amal soleh beliau, yaitu selalu rajin dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, ada sahabat Rasulullah SAW yang jatuh pingsan saat pertama kali menjalankan puasa. Beliau adalah Qais bin Shirmah. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka. Sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Salah satunya yaitu Qais bin Shirmah. Suatu hari, saat berbuka tiba, Qais bin Shirmah pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apa kita punya makanan?" "Maafkan aku suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun." "Tunggu sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Qais bin Shirmah yang seharian bekerja berat, segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas dan tidak ingin membangunkannya, karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu Qais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba di pertengahan hari, Qais bin Shirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Qais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian turun penggalan surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam." Kaum muslim sangat gembira ketika mendengar turunnya wahyu tersebut. Kini mereka tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjalankan puasa, karena ketentuan-ketentuannya sudah sangat jelas dan terang bagi mereka. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah SWT, amarnya yang dapat kita ambil dari kedua cerita tersebut adalah bagaimana Allah SWT menguji kesabaran dan keteguhan hati kita dalam beribadah. Seperti halnya Abu Talha yang tetap berpuasa dan berjihad meskipun sudah lanjut usia. Kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah dalam menjalankan perintah Allah, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Meskipun awalnya ada ketidakpastian dalam puasa, seperti yang dialami oleh Qais bin Shirmah, kita belajar bahwa Allah SWT akan selalu memberikan petunjuk yang jelas untuk memudahkan kita dalam beribadah. Pengalaman kedua tokoh mengajarkan kita untuk tetap tekun meski menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah dengan niat yang ikhlas. Semoga kisah inspiratif dari para sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut dapat menjadi sumber motivasi yang kuat bagi kalian semua untuk tetap semangat, sabar, dan tekun dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Meskipun berbagai tantangan dan ujian hadir di sepanjang perjalanan,
sehingga kita dapat meraih berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Demikian kultum hari ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.